Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, nggak kerasa ya? Pildun udah mau mulai aja. Perasaan kayak kemarin gitu yang edisi 2022. Lah ini udah 2026 aja. Ini udah mau final, min. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu atau mulai kenal sama channel ini dari video pembahasan maskot-maskot Piala Dunia ya. Atau mungkin ada yang kenal dari video ini, atau yang ini. Soalnya video-video ini yang paling rame. Nah, sekarang Mimin mau bahas lagi maskot Piala Dunia terbaru. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 coy. Ya, berhubung tuan rumah Piala Dunia itu emang ada 3, Pak. Ada Kanada, Meksiko, sama USA. Itulah kenapa maskotnya ada 3. Jadi satu maskot ini mewakili satu negara tuan rumah. Ada Maple the Moose yang merepresentasikan Kanada, Zayu the Jaguar yang merepresentasikan Meksiko, dan Clutch the Bald Eagle yang merepresentasikan USA atau Amerika Serikat. Mimin gak bakal bahas maskot-maskot lain secara mendalam ya. Soalnya Mimin pernah bahas secara full di video pembahasan maskot Piala Dunia. Kalian bisa juga tonton videonya. Tapi, mohon maaf nih, audionya emang belum sebagus yang sekarang, Pak. Itu baru banget merintis channel YouTube. Suaranya masih ragu-ragu, Pak. Background musik kekencangan, ngedit pun masih noob. Pemula, Pak, soalnya. Jadi di video ini, Mimin cuma ngebahas sekilas aja ya soal sejarah maskot-maskot Piala Dunia. Meskipun Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tapi penggunaan maskot sendiri baru muncul pas edisi 1966, di mana Inggris menjadi tuan rumahnya. Maskotnya adalah singa yang diberi nama Willy. Willy sendiri mengenakan seragam yang memiliki pola Union Jack bertuliskan World Cup. Lanjut ke Piala Dunia 1970 di Meksiko. Maskotnya adalah seorang anak laki-laki dengan jersey Meksiko dan mengenakan topi sombrero yang bernama Juanito. Lalu Piala Dunia 1974 di Jerman Barat. Maskotnya sepasang anak laki-laki kembar yang bernama Tip dan Tap. Masing-masing mengenakan jersey timnas Jerman Barat, bertuliskan WM dan 74. Piala Dunia 1978 di Argentina. Seorang anak laki-laki dengan jersey timnas Argentina yang berpakaian ala gaucho bernama Gauchito. Piala Dunia 1982, maskotnya adalah buah jeruk dengan wajah tersenyum yang bernama Naranjito, di mana dia juga mengenakan jersey timnas Spanyol. Piala Dunia 1986 kembali diselenggarakan di Meksiko. Kali ini adalah maskot berwujud jalapeno, cabai pedas Meksiko, dan lagi-lagi pakai topi sombrero, namanya Pique. Piala Dunia 1990 di Italia, maskotnya bernama Ciao. Yang Mimin sendiri kurang tahu sebenarnya dia ini apaan ya? Tapi yang jelas dia itu semacam balok-balok yang merepresentasikan bendera Italia dan berkepala bola. Piala Dunia 1994 di USA. Maskotnya adalah seekor anjing yang bernama Striker. Dia mengenakan jersey timnas Amerika Serikat. Piala Dunia 1998 di Prancis. Maskotnya seekor ayam berwarna biru dan berkepala merah yang bernama Footage. Piala Dunia 2002, di mana untuk pertama kalinya diselenggarakan di 2 negara, Jepang dan Korea Selatan. Maskotnya berupa 3 alien The Sparix, yang bernama Ato, Kaz, dan Nick. Ceritanya Ato ini si pelatihnya, sedangkan Kaz dan Nick adalah pemain bola. Piala Dunia 2006 diselenggarakan di Jerman. Maskotnya adalah singa dengan jersey timnas Jerman, bernomor 06, yang bernama Goleo. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Bola sepaknya juga termasuk coy, namanya Pile. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, dengan maskotnya si macan tutul berambut lebat berwarna hijau yang bernama Zakumi. Dengan kaos putih bertuliskan South Africa 2010 dan celana hijau. Piala Dunia 2014 di Brazil, maskotnya seekor terenggiling yang bernama Fuleco. Dengan kaos putih bertuliskan Brazil 2014 dan celana hijau. Piala Dunia 2018 di Rusia, maskotnya seekor serigala dengan kacamata yang bernama Jabivaka. Dengan kaos putih bertuliskan Russia 2018 yang berlengan biru dan celana merah. Lalu Piala Dunia 2022 di Qatar, maskotnya adalah Gutra yang bernama Laib. Dan yang paling baru adalah trio ini, Maple, Zayu, dan Clutch. Maple ini adalah seekor rusa antromorfik yang mengenakan jersey dan celana yang berwarna merah. Maple ini merepresentasikan kreativitas dan ketangguhan. Maple sendiri diceritakan sebagai penjaga gawang yang sangat berdedikasi. Maple ini hobinya berkelana coy. Dia menjelajahi seluruh wilayah negara Kanada sambil berinteraksi dengan orang banyak. Maple ini juga merupakan seniman dan penggemar musik.
Nama maple diambil dari nama daun khas Kanada, daun maple. Zayu adalah seekor jaguar antromorfik yang mengenakan jersey dan celana berwarna hijau. Zayu merepresentasikan kekuatan, kelincahan, serta kebanggaan budaya. Zayu sendiri berposisi sebagai penyerang, tepatnya striker, yang begitu cerdas dan lincah sehingga mengintimidasi para bek lawan. Diceritakan bahwa Zayu berasal dari hutan rimba di selatan Meksiko. Yap, sebagai tambahan, jaguar itu memiliki arti yang sangat penting dalam peradaban Meksiko kuno. Nama Zayu sendiri terinspirasi dari makna persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Di luar lapangan, Zayu itu memperkuat budaya Meksiko lewat tarian, makanan, dan tradisi. Clutch adalah seekor elang botak antromorfik yang mengenakan jersey dan celana berwarna biru. Clutch merepresentasikan keberanian, kepemimpinan, dan persatuan. Clutch berposisi sebagai gelandang. Clutch haus akan petualangan. Dia terbang melintasi wilayah Amerika Serikat dan merangkul setiap budaya, permainan, dan segala momen. Dia memiliki rasa ingin tahu dan optimisme yang luar biasa. Clutch bertindak sebagai pemimpin, baik di dalam maupun di luar lapangan, membangkitkan semangat tim, dan mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk meraih prestasi. Nama Clutch sendiri berasal dari konsep tentang kemampuan untuk unggul di bawah tekanan. Nah, kalau bersama-sama, mereka bertiga ini melambangkan semangat dari masing-masing negara tuan rumah dan menjadi simbol persatuan. Habis kita ngebahas trio maskot barusan, kita lihat dulu yuk beberapa fakta unik dari Piala Dunia edisi kali ini. Untuk pertama kalinya, edisi Piala Dunia diselenggarakan di 3 negara berbeda. Karena biasanya, Piala Dunia diselenggarakan oleh satu negara saja. Paling edisi 2002 yang berbeda ya, karena negara tuan rumahnya ada 2, Jepang sama Korsel. Fakta unik kedua, Meksiko ini menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali. Yang pertama itu pas tahun 1970, kedua pas tahun 1986, lalu edisi tahun ini. Tapi kali ini bukan sebagai tuan rumah tunggal. Amerika Serikat sendiri pernah sekali menjadi tuan rumah tunggal pas tahun 1994, sedangkan Kanada baru pertama kali menjadi tuan rumah. Fakta unik ketiga, tahun 2026 ini menandakan 60 tahun sejak kemunculan maskot pertama Piala Dunia. Yes, seperti yang Mimin jelasin tadi, maskot Piala Dunia sendiri baru pertama kali muncul pas edisi 1966 di Inggris, yang mana itu sudah 60 tahun yang lalu. Ya, mungkin segitu aja sih yang bisa dibahas ya. Mimin sendiri belum menemukan informasi yang detail soal dari mana ide atau konsep awal pembuatan ketiga maskot. Kalau menurut Mimin sih, kemungkinan besar ya, pemilihan ketiga maskot ini emang berdasarkan sama binatang khas dari ketiga negara tuan rumah. Rusa besar dari Kanada, jaguar yang berhubungan sama peradaban Meksiko kuno, dan elang botak yang menjadi ikon Amerika Serikat. Dan kemungkinan besar Pildun edisi kali ini juga bakal menjadi last dance buat para pemain bintang veteran. Jadi ya, saatnya untuk menyaksikan mereka beraksi di lapangan hijau pada gelaran 4 tahunan ini. Menurut kalian, siapa nih yang bakal juara? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!